pengen Kang Sandy itu memperkenalkan, misal dari kelas mana, itu nanti kita ituin lagi. Oke. Oke. Action. Ih Siva, kamu udah datang aja. Stop. Kamera standby. Rolling action. Selamat datang di WNI, Waktu Ngobrol Inspiratif. Podcast WNI hadir untuk berbagi cerita, pengalaman maupun prestasi dari para guru maupun siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Cilaku. Tentunya bersama aku, Siva Nuraila Rahma, dan aku Legista Sertika Putri yang akan Kahula, Akang tadi tuh mau ngomong bukan? Enggak, lanjut. Kak Sandy mau mengenalkan ya. Gantinya sama kayak difasilitasi sama teteh-teteh. Iya, sakumaha disebut teteh. Udah langsung. Nah, Oke, jadi di sini kita kedatangan bintang tamu lagi. Boleh diperkenalkan Akang? Oke, terima kasih kepada Teh Lei dan juga Teh Siva yang telah memberikan Sandy kesempatan buat bisa berbicara dan juga diberikan kesempatan juga buat menghadiri podcast WNI ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Sandy Duyanto. Saya sekarang berada di tingkat 2 ataupun kelas 2 di salah satu sekolah teknik yang ada di Cianjur ini yang bernama SMKN 1 Cilaku. Dan kebetulan juga saya berasal dari jurusan Teknik Otomotif. Oke, Kita kedatangan anak TO nih, Lek. Iya, bener banget. Jadi gimana nih, Syif? Kira-kira apa dulu nih yang kira-kira mau ditanyain? Gini, setahu aku kelas 11 itu kan lagi persiapan buat PKL nih, Kang. Oh iya, bener banget. Itu ada lagi anget-angetnya ya topiknya. Iya, soalnya kemarin ya aku lihat Kang Teteh siga ngelir teh gitu kan karena PKL teh. Bener. Lihat di story-storynya mereka kayak cari-cari tempat gitu ya. Kalau kira-kira nih, kalau Akang gimana itu persiapan PKL-nya? Oke, terima kasih ya Teh Siva karena memberikan pertanyaan mengenai seputar PKL atau praktek kerja lapangan. Tapi kan ini cakupan PKL tuh nggak cuma di jurusan Akang aja di otomotif, tapi hampir di seluruh jurusan di 5 jurusan di SMKN 1 Cilaku ini. Tapi di jurusan Akang karena teknik otomotif, Akang tuh cenderung PKL-nya di bengkel-bengkel. Di bengkel-bengkel itu juga ada yang bengkel resmi maupun non resmi. Seperti hanya bengkel resmi ada di Daihatsu, terus Honda, ada Auto 2000 dari Toyota, Hyundai dan sebagainya yang di bawah naungan otomotif itu sendiri. Oh gitu. Gimana nih, Chef? Kejawab belum? Kejawab. Daripada mikirin PKL nih ya, aku mah dari tadi asa gimana ya? Itu di belakang teh nyala-nyala terus. Iya ya, spoiler dulu, kita teh ada yang baru nih di podcast kita gitu. Kira-kira apa nih, Chef? Seperti yang bisa Sobat Enzi lihat, kita kedatangan Ya, dari hamba Allah. Ya, terima kasih kami segenap tim WNI mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hamba Allah. Oke. Udah, langsung balik lagi ke topiknya. Semoga lagi. aja ada sponsor. Iya. Amin. Oke, apalagi nih? Apalagi tuh ngomong ada Akang, ini teh Ini kita bisa nanya-nanya sebenarnya ini banyak cuman kesempatan juga buat sobat-sobat Enzilenial juga, bukan buat kita juga. iya tuh buat kita juga. Maksudnya teh buat gimana ya? Bukan cuma buat kita aja. Nah, gitu. bisa buat sahabat Enzi juga. Iya, Dan mungkin yang mau masuk ke SMK Negeri 1 Cilaku. Apalagi jurusan TO. Iya, ini nyambung banget. Oke. Soalnya aku misalkan ya TO, aku pemikirannya tuh langsung mobil, motor. Iya kan, aku Udah. cuma Maksudnya teh kayak ban gitu. iya, kalau misalkan lewat ke bengkel TO, lihatnya teh motor, Iya. lihatnya teh mobil. Udah we. Iya kan? Maksudnya teh Lagi pada ngegoler nih di bawah mobil gitu-gitu. kayak itu teh ya sebagai yang TKJ saya sih nggak bisa relate. Itu jadi bingung. Ya, katanya lagi ngapain ya kan mobil-mobil, motor-motor Iya bener banget. Apalagi Kang, aku tuh sempet lewat nih ke bengkel TO. Nah di TO teh kayak ada yang kayak mesin BCA gitu, apa gitu, dikorek-korek gitu deh sama
FYI, kalau yang dimaksud Legista itu mesin nitrogen untuk ban, fungsinya untuk mengisi ban kendaraan dengan gas nitrogen bukan dengan udara biasa. Kenapa pakai nitrogen? Salah satunya karena ban yang diisi nitrogen cenderung tahan lama dan gak cepat kempes. Tapi itu misalkan ya. Mesin BCA kayak gimana? Gak tahu pokoknya teh ada di dinding dan nempel gitu. Apa? Bukan mesin itu teh kira-kira. Naon ai lagi? Pakai mesin ATM kayak BCA. Iya bukan gitu ya. Gak tahu pokoknya. Kira-kira di bengkel mesin ada apa aja? Di bengkel Emang pas, aduh lagi sama. di bengkel TO kira-kira ada apa aja? Yang kayak mesin yang nempel di dinding kayak mesin ATM. Itu tuh sebenarnya bukan mesin apapun, nggak ada hubungannya sama sekali dengan uang. Jadi itu tuh semacam alat bantu buat kita sebagai seorang mekanik buat membantu meringankan kerja kita. Jadi itu tuh namanya karlip. 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 Karlip, kirain Kang Lip. Gak cuma lip aja yang ada di mall-mall, tapi ada kalip juga, karlip. Jadi kalip tuh fungsinya adalah untuk mengangkat kendaraan buat kita tuh bisa memeriksa kendaraan tersebut. Jadi jelas? Oh, jelas. Jadi bukan mesin ATM yang salah fungsi Sanesnya kan? lagi sta. Tapi di bengkel otomotif juga banyak fasilitasnya, nggak cuma kalip aja, tapi ada kalip, terus hydraulic press, terus ada dongkrak, terus ada pelepas bearing roda. Jadi bukan mesin ATM, bukan mesin apapun yang ada hubungan sama non otomotif. Jadi segala hal yang ada di bengkel otomotif itu adalah fungsinya seperti hanya alat pembantu kita buat mempermudah kerja kita. Oh, gitu. Gitu, Leng. Iya. Sanes yang ATM lagi. Iya, tuh udah aku lihatnya juga salewatnya bari jeung lagi ngukur tanah eta teh. Oh ya, anak GB. Saya apa? Apalagi atuh TKJ prakteknya komputer. Oke, apalagi coba mau nanya ke Akang pengalaman ekstrakurikuler kayak apa ke? Boleh? tuh bener Kan tuh. soalnya tadi kan Kang Sandy teh sagala diikuti nih. School nate. Papai jijik gitu ya. Oke, mau di ini lumayan agak panjang. Oh iya, lah. Rangkum aja sebisa akang pokoknya. Kita punya editor tasnya tengah tas. Gue menang editor itu mah. Oke, bisa. 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 Oke. Jadi ini ngomongin ekstrakurikuler di non intra ya, di non organisasi OSIS. Dimana Akang tuh pas mau masuk ke sekolah ini karena kan ada di brosur tuh dengan berbagai eskul. Karena apa? Di SMP Akang cuman ngikuti 3 eskul aja. Mulai dari OSIS, terus pramuka sama futsal. Oke. Di SMP. Iya. Karena Akang punya pikiran gini, wah kita SMK nih banyak eskul. Semua aja ikutin. Nah, gitu pandangannya gitu pas Akang baru masuk ke sekolah ini. Jadi berbagai eskul Akang cobain, Akang rasain, Akang nikmatin gitu. Tapi Akang tuh waktu pertama kali masuk ke sini, Akang mengikuti berbagai eskul. Mulai dari pramuka yang tadi kata Akang bilang sampai akhir ini tuh Akang baru masuk pas kemarin tuh Paskibra. Jadi Paskibra tuh Akang masuknya di akhir pas Akang mencoba berbagai eskul. Jadi Akang pramuka, terus di Rohis karena dulu namanya Rohis bukan Irma, jadi remaja Islam Rohani lah kalau gak salah gitu. Di Rohis ini juga berbagai, Akang mengikuti Rohis ini kurang lebihnya tuh selama 1 semester konsisten. Lumayan ya 1 semester. Di mana kita tuh ngerasain lah bagaimana rasanya jadi pemain hadroh, terus ikut kegiatan proker hariannya seperti hanya tadarusan, terus bersih-bersih masjid. Masya Mungkin Allah. itu di eskul rohis. Di eskul poli mungkin seperti hanya olahraga yang gak jauh seperti hanya memegang bola, terus servis passing dan sebagainya. Akang juga pernah mengikuti eskul poli itu. Dan di eskul paskibra karena ini Akang juga terakhir mencoba berbagai eskul dan gak tahu kenapa di eskul paskibra ini Akang juga mengalami kecocokan dengan pribadi Akang gitulah. Cek suara dantennya. boleh. Iya Kang Sandy mah dia sebenarnya suaranya emang udah suara danau. Iya bener sih. Emang udah. Ya udah. Dan lanjut, singkat cerita, waktu menjadi bukan senior muda sih di Paskibra tuh, istilahnya kita tuh ditinggal oleh akang teteh kita untuk PKL. Oh iya. Dan kita tuh memaksa untuk memikirin bagaimana sih untuk demo eskul. Demo eskul kan waktu itu demo eskul. Tapi sebelum demo eskul, akang juga lupa. Pas waktu itu tuh ada perpisahan buat kelas 12 di sini.
Jadi Paskibra tuh berkolaborasi dengan eskul seni buat nampilin yang di perpisahan kelas 12 semacam acara lah gitu. Dan alhamdulillah tuh pada waktu itu tuh kita dipercayai buat menjalankan konsep pedang pora. Oi. Pedang pora di kegiatan itu. Dan seperti halnya pedang pora ada juga reng-rengan seperti hanya pengantin lah gitu. Tapi pengantin itu siswa-siswi berprestasi lah di kelas tingkatan kelas 12 itu. Jadi kita tuh pedang pora lah di situ. Kita tuh hormat ke mereka sebagai apa? Sebagai rasa hormat selama mereka pernah mengabdi di sini dan berhasil berbagai prestasi mereka torehkan buat sekolah ini lah gitu. Penghormatan terakhir kita sebagai siswa buat mereka lah gitu. Yang diwakili oleh 2 eskul pada waktu itu tuh seni sama Paskibra. Dan pada waktu itu juga perpisahan tuh seni menampilkan kegiatan yang tarian yang pas waktu juga ditampilin di pas event di City Mall hampir kurang lebihnya sama gitu. Jadi kolaborasi lah antara kedua eskul itu. Lanjut kegiatan perpisahan juga selesai. Setelah itu jeda beberapa bulan, kurang lebih 1 bulan, kita juga harus nyiapin kembali dan juga memikirkan konsep buat kita demo eskul. Yang buat kalian juga tahu kan yang nampilinnya. Nah gitu. Jadi kita tuh memikirkan konsepnya itu selama 1 minggu, terus kita latihan selama 2 bulan kurang lebih. Dan di 2 bulan itu kita tuh dipaksa buat hafal gerakan-gerakan seperti halnya di Paskibra tuh ada gerakan PBB, peraturan baris berbaris, dan juga parpor variasi formasi. Oh iya, itu aku keinget banget sih yang dialungin ke sumur. Iya kan? Iya. Iya. Aku lihat yang pas ini yang PLS. Iya. Emang sih dari dulu ya, dari SMP juga eskul 3 bela negara khususnya Paskibra itu emang keren-keren banget gitu kalau misalkan demo eskul. Tapi sayangnya kayaknya nggak cocok buat Asifa. Kenapa? Gak cocok di aku. Aku Yupi mentalnya. Gak bisa, dibentak sedikit aku nangis. Gak bisa. Aku gak bisa masuk paskib. Aku gak bisa masuk paskib, masuk pramuka. Kayaknya gak bisa. Aku aja PMR di SMP kayaknya cuma 1 semester keluar weh. Jadi kira-kira nih Syifa cocoknya di mana tuh? Rahis. Rahis. Ah iya, join Rahis. Astagfirullah. Maaf, Asifa gak direstui kalau Rahis. Maksudnya bukan gitu ya? Sekarang kan aku ada sekolah EC sama badminton. Ya. Aku jauh lagi, Sta. Aku nggak diizinkan untuk masuk eskul lagi. Setelah privasi. Alamat mah privasi atas privasi itu. Oke, apalagi atuh ini teh mumpung ada Akang gitu. Kita harus Kita belum ngomong beres sih, apa pasti aja. berarti masih panjang. Oh iya, Akang atuh kan. Harus 1/4 jalan. Masya Allah. Ya atuh ya. Ke bawah suasana tuh. Iya, tetap kita juga pengen share Kan aku tuh jadi ingat yang jalan parin ke sumur pas Akang ngomong gitu. Sok atuh lanjutin jadi penasaran. Boleh. Lanjutin ya. Lanjut. Lanjutin. Nah itu tuh di demo school. Jadi kita tuh pas demo school mengambil konsepnya tuh G30 SPKI. Ya. Di mana seperti halnya peristiwa yang sebenarnya terjadi, jadi 7 jenderal itu dibantai, 6 jenderal 1 perwira itu dibantai di dalam kejadian G30 SPK itu. Iya. Jadi kami mengambil konsep buat kita nampil demo school itu yang kejadian tersebut, yang dimana yang seperti hanya Tehlei dan juga Tesipa kata yang tadi, yang ada dari kami tuh yang dilempar ke sumur. Itu tuh sebenarnya kejadiannya enggak sesuai yang kita rencanain karena ada sedikit kendala. Karena sumurnya juga terbuat dari kardus kan. Itu tuh ada sedikit kendala yang dimana seharusnya dia tuh langsung masuk. Tapi dia tuh langsung Ingat weh deh isi lagi sama. langsung jatuh gitu. Jadi gak langsung masuk ke replika sumur itu, tapi dia tuh nyangkut dulu kakinya ke dinding. Anggap aja dinding lah. Anggap kardus itu nyangkut, kakinya tuh nyangkut ke kardus itu. Jadi istilahnya seperti hanya kita tuh ngelucu lah, padahal enggak, kita tuh serius. Iya sih. Tapi bener itu mah emang kerasa juga apa tegangnya nih. Aku nonton dari awal sampai akhir. Ya aku gak nonton. Yang paling excited itu MPLS ya di school. Bener-bener. Aduh gitu. Terus gimana Oke, lanjutannya Kang? lanjut lagi. Setelah demo school itu selesai, akan fokus ke rangkaian seleksi untuk menjadi seorang calon paskibraka di tingkat kabupaten. Oke, jadi paskibra tuh nggak cuma ada di sekolah, tapi paskibra tuh ada di lingkungan kabupaten, provinsi maupun nasional, yang biasa disebut sebagai paskibraka. Seleksi selesai, nunggu hasil.
pengumuman di-share di sekolah-sekolah. Di pengumuman itu kita tuh diberikan link buat kita mengecek apakah kita lolos ataupun enggak. Dan hasil pun keluar. Di mana hasil itu tuh kita tuh perankingan mulai dari ranking 1 sampai ke ranking 52. Oke. Dan selesai perankingan itu dan akan mengecek apakah ada nama Akang atau enggak. Dan alhamdulillah ada nama Akang di sana. Dan ada Akang, nama Akang di sana gitu. Dan alhamdulillahnya tuh Akang tuh masuk ke 10 besar dari seluruh Mantap. sekolah di Kabupaten Cianjur ini. Berapa kan Ke di Bapak? 7. Keren loh. Ke 7. Di atas 10. Jadi, Dari 1000 sekian. jadi alhamdulillahnya tuh kita tuh pembuktian bahwa diri kita juga mampu. Jadi istilahnya kata-kata buat yang sedang berjuang. Kata-kata. Kata-kata jadi buat yang berjuang istilahnya kamu jangan terlalu istilahnya memikirkan masa depan seperti apa. Masa depan akan datang ketika kamu berusaha sekeras apa di hari ini. Sehingga yang kamu tunjukkan bukan hanya hasil tapi proses itulah yang membuktikan bahwa hasil bisa lebih dari apa yang kamu harapkan. Keren banget kata-katanya, itu juga bisa jadi motivasi buat kita banget. Betul. Keren banget ya pengalamannya Kang Sandy dari Oska terus ke Paskibra. Itu pasti perjuangannya tuh nggak sebentar dan nggak mudah. Iya bener banget. Apalagi di tempat yang tadi kata Akang, di tempat itu kayak Itu belum, itu teh baru seleksi itu baru di pertengahan kita tuh belum masuk lagi, nanti ada lagi. buset, gak kebayang Itu kan emang nggak, kayaknya nggak cocok deh. Oh iya, ngomong-ngomong ini gimana Ibu editor, apa sih cukup gak ininya? Sudah sebentar. Ada pertanyaan. Tidak. Woi, padahal mau udah langsung cut gitu. Padahal masih panjang gitu. Oke, nanti kita bikin episode lain, Oh, ini part 2. part 2-nya sama Masih tangguh itu enggak sampai pertengahan sih, masih di perempat jalan lah. Iya, ini mah kayaknya Ini emang teh baru di kelas 1 semester 2 awal. bener sih, ini mah harus bikin part 2 kayaknya. Iya. Soalnya juga masih banyak meren ya yang harus kita tanya-tanyain juga. Tadi kita baru nanya berapa. Tadi Kang Sandy request tahu katanya mau 3 jam. Sian atuh ieu kumaha ya. Kalinya nu ngedit. Kang Sandy jadi juri yang menentukan apakah Jawabannya. sisi kanan sisi kiri Akang itu benar atau tidak. Benar tuh, benar. Kalau salah? Kamu salah. Kalau salah ya benar. Jadi pasti. Akang teteh. Pertanyaan pertama. Dalam Paskibra juga ada namanya LDKS. Apa namanya? Itu juga apa nih? Ayo, Wei? apa namanya? Gak lengkap. Oh, namanya apa? Ini apa? Apa? Tadi teh. Pendidikan di Paskibra. Oke. Naon tadi teh Legista? Aku ingatnya PPDB. PDP. SNBP. UTBK. Taluk yang ini mah. Aduh, kamu teh jangan yang kayak gitu pertanyaannya. Jangan yang kayak gitu. Itu di OSIS. Nah, kalau di OSIS aku tahu. Aku tahu sebagai tahu. LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Sok atuh Jadi lanjut Kang, aja. jawaban yang benar adalah Apa? Jadi untuk pendidikan di Paskibra itu namanya Petra Wadraka yang biasa disingkat PSKCD, singkatannya dari pelatihan dan training siswa kawah candra di muka. silakan diulangi. Panjang. Jadi jawabannya nggak ada yang benar, yang ini jawab SNBP, yang ini jawab PDP. Jadi akan tegasin ulang, di Paskibra tuh ada pendidikan yang namanya PSKCD, singkatan dari Petra Wadraka, singkatan lagi dari pendidikan siswa dan training kawah candra di muka. Nah, dia teh. PSKCD Petra Wakadarat apa? Pertanyaan kedua. Kan sekarang kelas 11 sedang masa-masanya ingin PKL. Tuh. Tapi sebelum PKL juga ada yang namanya magang. Oke. Dalam magang juga ada beberapa penilaian. Penilaian dalam magang itu apa aja sih? Ini salah satu aja ya Bu autor. Penilaian dalam magangnya. Gitu. Tadi kan Sok wey. Harus pinter buat kopi. Sama apa ya? Apalagi? Sipain atau hiji-hiji. Dia mah ingatnya kopi-kopi doang ya.
puasa. Oke, banyak tuh poin-poinnya. Selain buat kopi ada lagi tuh yang 3 poin dasar. Kedisiplinan. Yang dilihatnya itu pasti harus disiplin kan. Kalau anak magang, kan? Oke. Kedisiplinan tuh pertama. Kedisiplinan. Fisik bisa dirubah. Materi bisa Gak tahu sih kalau bisik mah, tapi pokoknya kedisiplinan weh. Jeung kopi. udah we, Kang, apa jawaban yang benernya? Jawaban yang benar. Oke, jadi yang kita harus siapin selama magang ataupun kita masuk pas awal magang seperti halnya kata Teh Lei, ya kita tuh harus pintar buat kopi. Bener Itu berarti. benar buat kopi. Selain kita pintar buat kopi, kita tuh harus pintar buat minuman yang lain. Seperti halnya teh, es kopi, es teh, terus jus. Kita tuh harus pintar berbagai halnya barista gitu. Oke. Dan kata Teh Sipa juga, kita tuh harus disiplin. Jelas disiplin di setiap keadaan, di setiap lembaga, di setiap organisasi itu penting. Karena disiplin adalah modal bagi kita tuh buat konsisten ke depannya. Selain disiplin, kita tuh juga ada rasa kekeluargaan. Dan juga yang terakhir, ini sepele tapi penting. Kita tuh harus siapin yang namanya konsisten. Yang disiplin dan juga kekeluargaan kita tuh harus konsisten. Jadi tensi yang mulai dari awal kita tuh harus konsisten sampai dengan akhir nanti. Oke, tuh Ibu Autor ada yang bener hiji-hiji. Lanjut. Lanjut. Setidaknya dia yang benar. Tadi kan ayo ngobrolin eskul. Kan sekarang musimnya SPMB gitu. Boleh dong Singkatan dari apa itu teh? sistem penerimaan murid baru. Bisa ada yang jawab. Boleh dong di-spill ke adik kelas ada eskul apa aja sih? Nah, boleh Sobat Enjilanial di SMK Negeri 1 Cilacap itu banyak banget eskulnya. Ada berapa belas gitu kalau setahu aku teh. Ada seer pokoknya. Oh iya, tuh. 14. kalau Ada nggak salah. 14. Coba sebutkan. Sok, sebutkan. Paskibra, PMR, Oke. Pramuka, EC atau Inggris Club. Terus sekarang Rohis itu jadi Irma ya? Jadi Irma. Terus ada juga Hispetala, ada Poli, ada futsal, ada badminton. Sebentar. Ada seni udah. Oh iya ada seni. Karate nggak sih ada? Oh iya, karate. Karate ada ya. Silat juga ada. Itu apa? Twing teh? Tas badminton. Oh, udah. Terus apa lagi? 2 lagi. 12. Paski udah. Ini apa di sini? Ini makannya. Oh iya, ini band, ada Band. Iya, ada Satu band. lagi. Terus ada Upacara hari Senin, lagu Indonesia Raya. paduan suara. Kalian ketinggalan satu. Apa? Putrian. Gitu. Emang keputihan eskul dong. Iya nya. Iya, masuk lo di bedan brosur. Tas durasi. Setahu aku mah ya itu kegiatan wajib weh buat putri bukan eskul. Kalau eskul, Iya, kalau udah. emang kalau eskul kan gak wajib gitu kan. Iya, itu mah. Tas ah. Tuh. Oh ya udah close. Udah. Oke. Masuk pesan terakhir. Oke. Kata-kata hari ini. Singkat padat. Terakhir. Singkat padat. Berapa durasi menitnya buat kata-kata? Beri setengah jam guys sok lah. 12 menit. Buset. Pesan buat teman-teman saya yang mendengarkan ini, terima kasih untuk sejauh ini pengorbanan kalian dan rasa cinta kalian untuk diri saya sendiri supaya saya ingin terus maju. Dan buat orang Boleh. banget. Oke, buat orang tua saya juga terima kasih karena jikalau mereka enggak melahirkan diri saya enggak bisa tahu bahwa dunia itu seperti apa. Dan terima kasih juga buat mama saya karena menurut saya beliau adalah best motivator bagi saya. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu figur untuk diri saya untuk bisa berada di posisi yang sekarang. Bukan hanya orang tua, guru-guru saya juga, guru-guru di SD, SMP, SMA, atau SMK yang sudah memberikan saya motivasi ataupun dukungan buat saya bisa melangkah sampai sejauh ini. Terima kasih saya ucapin dan semoga kalian ataupun beliau yang mendengar suara ini diberikan kesehatan,
kenikmatan dan juga keluarga kalian ataupun keluarga guru-guru saya bisa mendapatkan nikmat karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, keren banget motivasinya. Semoga apa yang ada di episode kali ini bisa bermanfaat banget buat kita dan sobat-sobat Enzilenial juga. Terus apa lagi ya? Oh iya, terakhir aku tanya deh sekali ya. Terakhir ya. Ya, mangga sok. Aduh. Kang Sandy kelas apa?